Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi firmware hasil modifikasi kami untuk STB B860H versi 1 atau versi 2. Simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Firmware ini kita modifikasi dari firmware Papstone ya, buatan Fuad Salim, dengan menghapus beberapa aplikasi bawaan dari firmware Papstone 2.0. Kemudian agar lebih menarik, kita juga menanamkan ATV Launcher ke dalam internal sebagai launcher default. Kita juga menghapus launcher dari Papstone dan kita gantikan ATV Launcher. Kemudian kita juga mengganti bot animation ya. Kita ganti, kita mengambil dari tampilan Google ya, seperti miliknya ATV AOSP Extended ya, seperti itu. Kemudian hasilnya kita backup, kemudian kita bisa berbagi kepada teman-teman. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah download bahan yang sudah kita sediakan. Ya, kita coba secara gratis ya di sini. Nanti untuk file bisa kita download di web resmi di Solo Purnakom ya. Web Solo Purnakom, gratis, tidak kita pungut biaya. Kemudian untuk setelah berhasil kita download, kemudian kita ekstrak ya, dan kita simpan dalam satu folder agar kita mudah untuk mengeksekusinya. Kemudian kita buka USB Burning Tool dan kita kebetulan STB yang kita proses ini adalah STB versi bejat ya. Kita masukkan micro SD yang berisi bootloader. Kemudian agar kita tidak usah bongkar, kita pakai HDMI dummy ya. Kita tidak perlu short pin kembali. Kemudian sambil tahan power, kita tekan power dan tahan. Kita hubungkan kabel male to male pada USB kedua ya. Secara otomatis STB akan terkoneksi pada UBT. Nah, langkah ini hanya cukup satu kali klik ya. Satu kali klik, aplikasi yang tertanam di sini dan settingan yang ada di sini sudah secara otomatis masuk pada STB ini ya. Dengan mengeklik flash STB B860H pada folder yang kita ekstrak tadi. Nah, untuk proses ini memakan waktu kurang lebih 30 menit ya, lumayan lama. Jadi mohon maaf, kita masih dalam taraf belajar dan kita belum bisa memampatkan atau istilahnya bahan itu disimpan dalam bentuk image ya. Kemudian kita bisa flash ke UBT. Jadi kita flashnya lewat UBT. Tapi karena kita belum sampai pada tahap sana, kita sementara memakai yang seperti ini. Ya. Kita memakai aplikasi backup. Jadi settingannya sudah kita rubah semuanya, kemudian kita backup. Nah, backup inilah yang nantinya kita bagikan. Untuk prosesnya kurang lebih sekitar 30 menit, sehingga agar menghemat durasi, waktu kita percepat sekitar 8 kali ya. 8 kali. Nah, ini kita sampaikan agar memang agar kita tahu istilahnya gitu
bahwa prosesnya memang lama. Jadi sambil menunggu ini bisa kita isi kegiatan yang lain, ya, seduh kopi misalkan, agar tidak bosan lah istilahnya. Nah, pada proses ini sebenarnya memiliki keunggulan. Ya, keunggulan di mana setelah kita setting dan kita isi aplikasi yang mungkin premium atau aplikasi bisa istilahnya yang sudah mood ya, sehingga hanya satu kali klik dan kita tidak perlu menginstal aplikasi-aplikasi yang lain, ini sudah terpasang semua. Jadi istilahnya kalau kita mengeksekusi menggunakan laptop dengan bahan ini, secara otomatis kita tinggal satu klik, kita bisa eksekusi dimanapun flashnya tanpa perlu kita setting ke TV, karena pada prinsipnya STB ini sudah tersetting secara sempurna firmware ini, sehingga begitu selesai flashing tancap TV, dia plug and play ya. Jadi kita tidak perlu istilahnya menyeting ulang atau menambah aplikasi secara manual misalkan gitu ya. Kelemahannya yaitu durasi untuk flashnya cukup lama, jadi bisa memakan waktu kurang lebih 30 menit ya. Ya, kami masih tahap belajar ini. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Fuad Salim ya, yang walaupun sudah tutup untuk firmware-nya, tapi masih meninggalkan firmware STB 860H dengan Papstone 2.1 atau 2.0, yang kebetulan firmware ini tidak perlu aktivasi ya, tidak perlu aktivasi. Sebenarnya untuk firmware Papstone yang versi terbaru pun bisa kita oprek ya. Kita tinggal menghapus permintaan untuk registrasinya melalui root export. Tapi kita seizin pemilik firmware dulu ya. Oke, sudah selesai. Langsung kita coba di televisi. Ya, tampilannya seperti ini ya guys. Kita bisa ganti bot animasi ini sesuka-suka kita sebenarnya. Mau diganti merek terkenal Samsung, LG, asalkan kita memiliki bot animasinya, kita tinggal pasangkan ke sini. Untuk pembahasan itu nanti kita buatkan tutorial di video selanjutnya untuk mengganti bot animasinya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Sudah terpasang aplikasi-aplikasi, kita tinggal pakai saja. Nah, beserta karena kita ngefans dengan anime, jadi kita bekali beberapa gambar anime ya favorit kita. Nah, selain itu untuk STB ini tidak saya tanami playstore ya, karena untuk playstore sendiri untuk di STBB 860HV1 tidak kita rekomendasikan. Jadi kalau kalian suka opreknya kita rekomendasikan, tapi kalau hanya sekedar sebagai fungsional untuk TV dan hiburan ya tidak kita rekomendasikan memakai playstore. Tapi kita gantikan dengan Aptoide TV ya. Oke. Ada SBO. Kita tidak memutarnya karena kebetulan kalau kita memutar takutnya terkena copyright ya. Jadi channelnya bisa seperti ini.
yang banyak ya, SBOTV. Ini sudah tertanam di dalam. Kemudian kalau ingin menginstal di STB yang lain, bisa kita backup dengan ES Explorer ya. Kemudian kita pasangkan di STB lain. Nah, channelnya sebanyak ini ya. Oke. Untuk movie juga sama. Jadi cukup mudah sekali bukan untuk nge-flashnya. Jadi bisa kita gunakan untuk alternatif ketika jenuh dengan tampilan Pubston ya. Jenuh dengan tampilan Pubston dan kita coba untuk modifikasi ke tampilan yang lebih fresh ya. Nah, keutamaan dari ATV Launcher ini kita bisa ganti gambar suka-suka kita ya. Kita bisa sembunyikan aplikasi yang nantinya agar anak kita atau orang lain tidak bisa membukanya. Karena kebetulan yang kita tanamkan ATV Launcher yang Pro ya, bukan yang free tapi yang Pro. Jadi ukuran gambar bisa kita sesuaikan, icon-icon bisa kita sesuaikan. Nah, cukup cantik ya. Oke. Basicnya secara garis besar adalah ATV Launcher. Jadi kita mengganti launcher bawaan, mengganti ATV Launcher. Dan launcher bawaan tersebut pun juga sudah kita hapus sehingga permanen ke ATV Launcher. Untuk bootingnya pun juga cepat ya. Bootingnya juga cepat, untuk aplikasinya lancar. Dan yang menjadi garis besar di sini, remote bisa kita fungsikan di STB ini. Jadi untuk mematikan dan menyalakan dengan remote bisa, karena di Pubston, seri STB Pubston, firmware Pubston, semuanya bisa untuk digunakan menggunakan remote ya. Berbeda dengan firmware yang lain harus mematikan dengan aplikasi power button ya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Kritik dan saran tetap masih kita terima ya, agar channel ini menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.